Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lensa Plus NTB Channel. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda di podcast program Bincang-Bincang Inspirasi Daerah. Di episode kali ini kita akan membahas hal menarik dan mungkin jarang diketahui oleh masyarakat, yakni tentang kehidupan di balik tembok rumah tahanan negara atau Rutan Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat. Banyak yang belum tahu bahwa di balik sistem pengamanan yang ketat, rutan juga menjadi tempat pembinaan, pembelajaran, bahkan inovasi pelayanan publik. Dan hari ini saya berada di Rutan Raba Bima. Kita sudah bersama Kepala Rutan Raba, Bapak Tajudinur, AMD IPSH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Syukur. Terima kasih, senang bisa berbagi informasi untuk hari ini. Semoga bincang-bincang ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pak, kita mulai dari kondisi terkini Rutan Raba. Banyak masyarakat ingin tahu seperti apa sebenarnya suasana di dalam Rutan Raba saat ini. Oke, terima kasih Pak Syukur. Yang pertama, sampaikan benar-benar ucapan terima kasih dan apresiasi atas kedatangannya ke tempat saya yang sangat sederhana ini, tempat yang jauh dari hiruk dunia luar, dan orang memang berpikirnya penjara itu begitu mengerikan, padahal sistem ini udah berubah. Jadi sejak tahun 1965 kita udah berubah sistem dari penjara ke pemasyarakatan. Pada saat ini situasi kondisi yang ada di Rutan Kelas 2B Raba ini, kami memiliki kapasitas hunian yang ada di dalamnya seharusnya kita ada 127 orang. Tetapi pada hari ini kita diisi dengan jumlah kurang lebih 470 orang warga binaan yang terdiri dari kurang lebih 250 orang tahanan, 220 orang narapidana, 270 orang. Nah dari 470 orang ini, itu klasifikasinya terbagi lagi Pak. Ada narkotika dan ada pidana umum. Terus ada juga tipikor, tapi untuk saat ini tipikor saya cuma 1 orang. Pidana narkotikanya itu kurang lebih 254 orang. 1 orang tindak pidana korupsi dan kurang lebih 215 orang pidana umum. Yang pidana narkotika ini terdiri dari narapidana dan tahanan. Ada juga kurang lebih 34 orang perempuan yang masih ada, karena di Kabupaten Kota Bima kita belum ada lembaga pemasyarakatan perempuan, sehingga rutan ini juga berfungsi juga untuk menahan ada tahanan perempuannya juga. Nah kalau mereka sudah menjadi narapidana, maka kita akan upayakan untuk digeser ke lapas perempuan yang ada di Mataram. Situasi kondisi saya seperti itu. Petugas saya saat ini kurang lebih ada 59 orang. Dengan kekuatan pengamanan itu ada 5 orang. 1 regu maksudnya, 1 regu. Jadi 2 orang itu ada jadi petugas pintu utama yang disebut P2U, itu 2 orang. 3 orang ada di dalam blok. Jadi bayangkan anggota saya ini ada 3 orang, komandan jaga, wakil komandan jaga, dan 1 orang anggota untuk melakukan pengamanan kepada kurang lebih 470 orang warga binaan. Berarti 470 ini over kapasitas Pak ya? Kita sangat over kapasitas, dan over kapasitasnya itu udah mencapai kurang lebih 397%, 394 sampai 397%. Dan ini hal yang sangat signifikan sekali. Di tengah over kapasitas ini, apa strategi Rutan Raba ini memberikan keamanan dan kenyamanan di tengah kondisi seperti ini? Ya, itu memang suatu bukan saya anggap sebagai tantangan itu, tapi saya anggap disitulah seninya. Yang paling pertama adalah kita tidak akan mampu mengandalkan kekuatan.
anggota saya sampaikan kepada mereka semua, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah tentu wajib berdoa dan harus selalu meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, karena cuma ini kekuatan kita yang paling hebat, cuma satu itu. Setelah itu apa yang saya tanamkan kepada anggota saya? Bekerja dengan humanis, bekerja dengan penuh pengertian sebagaimana lainnya seorang petugas pemasyarakatan. Bagaimana seorang petugas pemasyarakatan itu wajib dan mampu menjadi seorang guru, menjadi seorang ustaz, menjadi orang tua, menjadi paman, bibi, menjadi teman untuk curhatnya mereka, saling berbaginya mereka, tentu pada kapasitas-kapasitas yang sesuai dengan SOP. Itu yang dilakukan. Ini apapun ceritanya, ketika manusia ketemu manusia, hatinya disentuh, insya Allah bisalah kita dibantu sama Yang Maha Kuasa. Dan saya tekankan sekali untuk tidak boleh ada kekerasan sama sekali. Berbicara tentang pembinaan di Rutan Raba, Rutan Raba ini kan tidak hanya menjalani hukuman saja, Ya. tapi juga tempat memperbaiki diri bagi warga binaan. Mungkin bisa Bapak ceritakan program pembinaan apa yang sedang dilakukan di Rutan Raba? Oh iya, tadi di awal saya lupa untuk menjelaskan bahwa apa sih posisi fungsi utama dari rutan itu. Rumah tahanan negara itu pada dasarnya itu adalah tempat di mana titipan dari para pihak penahan, baik itu dari jaksa maupun hakim, dalam proses persidangan. Jadi rata-rata yang ada di sini adalah tahanan. Nah, ketika warga binaan saya ini sudah menginjak pada inkrah, dia menjadi narapidana full. Nah, seharusnya yang ada dalam rutan ini adalah yang hukumannya 12 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang di atas itu harus kita geser ke lapas untuk pembinaan yang lebih intensif lagi. Tetapi karena situasi kondisi di mana di kabupaten kota ini kita tidak punya lapas, ada rutan, maka mau tidak mau rutan ini menjadi double fungsi, menjadi bifungsi dia. Di satu sisi dia untuk tahanan, untuk perawatan tahanan, di satu sisi juga untuk pembinaan narapidana yang masih ada di sini, yang belum bisa kita geser saat ini ke posisi lapas yang lebih besar. Dan di dalam lapas ini sendiri, di dalam rutan ini sendiri, kita menitik beratkan kepada pembinaan kepribadian, mental dan rohani, di mana hampir setiap hari mereka ini pada pagi hari sebelum mereka berkegiatan yang lain seperti mendapatkan kunjungan dari keluarganya, mereka wajib melakukan pengajian. Di sini ada istilahnya one day one juz. Jadi satu hari mereka menyelesaikan 1 juz. Itu dilakukan setiap hari, pembinaan mental kepribadiannya. Dan kami tidak pernah melarang warga binaan kami, baik itu tahanan maupun narapidana, untuk melakukan kegiatan ibadatan, baik itu rekan-rekan yang beragama Islam, Nasrani, Hindu, dan agama yang lain. Dan alhamdulillahnya saat ini kami tidak ada yang non-muslim, muslim semua. Kemarin ada yang non-muslim, tapi Allah ngasih hidayah nyebrang ke Islam, dan dari pihak Kemenak juga datang untuk melakukan kegiatan mualafnya yang bersangkutan. Tapi tetap intens kegiatan Pembinaan Quran itu wajib kita lakukan untuk menguatkan mental mereka. Baik, terima kasih luar biasa penjelasannya. Kita beralih ke hak pengguna dasar. Ya, Jadi tentunya di sini juga lebih prioritasnya juga tentang kesehatan dan Benar-benar konsumsi sekali, untuk warga binaan. Lalu soal makanan, Pak. Jadi banyak masyarakat sekarang ini ingin tahu, penasaran, ya, seperti apa menu makanan sehari-hari bagi warga binaan di Rutan ini. ya benar, ya. Jadi memang benar itu Pak Syukur. Seperti ada orang nyanyi dulu tuh kan, makan dibui katanya gak enak kan, Iya. makannya nasi ubi, nasi jagung katanya dulu. Nah, semenjak kurang lebih beberapa tahun ini
terjadi reformasi yang luar biasa di tubuh kemasyarakatan Pak Syukur, dan pimpinan-pimpinan pusat terutama tentu ini juga ada kaitannya dengan program dan keinginan presiden juga untuk membuat rakyatnya ini tetap dalam keadaan pemenuhan gizinya terpenuhi dengan baik. Jadi di Rutan Raba Bima ini ada yang namanya kita itu menggunakan menu makan 10 hari. Cuma secara detailnya saya tidak bisa jelaskan secara detail, tapi saya bisa kasih gambaran bahwa mereka yang di sini ini dan sama haknya sama, komposisinya sama, porsinya sama, menunya menu 10 hari itu di mana pembagiannya warga binaan saya, nah tahanan maupun narapidana termasuk kita sebutnya warga binaan, 2 kali daging, 2 kali ikan segar, 2 kali ayam, 2 kali telur, dan 2 kali ikan teri. Nah, kayak pagi ini menunya mereka adalah ikan teri. Nanti siang menunya beda lagi. Nanti malam menunya beda lagi. Dan kualitas beras yang harus masuk ke sini minimal kualitas berasnya harus medium. Kalau tidak, maka tim penerima Bama saya bisa menolak untuk tidak bisa dimasak di dapur kami. Kalau untuk sistem pengawasan? Sistem pengawasannya kita punya tenaga sendiri yang sudah ditunjuk dengan surat keputusan dari pimpinan. Dia bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan makanannya ini. Dari segi gizinya, sterilisasinya dia, kebersihannya terbebas dari bakteri, terbebas dari racun dan sebagainya, benar-benar sterilisasinya luar biasa. Dan pemenuhan makannya mereka ini on time. Pagi jam 6 sudah dibagikan, jam 12 siang mereka udah siap, jam 4, jam 5 sore mereka udah ready untuk mereka makan. Luar biasa ini pemirsa penjelasan dari Rutan yang berkaitan dengan orang masuknya kurus, Pak Syukur, keluarnya insya Allah gemuk. Tapi bukan berarti harus berbondong-bondong masuk ke dalam sini, jangan. Ini adalah saudara-saudara kita yang pada saat ini dianggap tersesat jalannya di luar. Jadi nanti kita luruskan lagi di dalam sini. Nah, ketika pembinaan udah bisa berjalan dengan sangat baik, mungkin Allah memberikan hidayah, ada perubahan dalam diri dia. Nanti keluar dari sini, mereka bisa menjadi individu yang luar biasa dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu harapan kami. Baik. Katanya di Rutan Raba juga ini ada klinik kesehatan. Oh ya. Apa pelayanan kesehatan itu? Alhamdulillah, klinik pertama kami sudah terakreditasi semenjak dari kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan pelayanannya diakui oleh Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan karena sudah terakreditasi. Dan kami mampu memfasilitasi para pasien yang menggunakan BPJS. Bisa dilakukan klaim di sini ketika mereka melakukan pelayanan kesehatan terhadap klinik pertama di Rutan kelas 2 di Raba ini. Dan pada hari ini juga kita melaksanakan kegiatan pengobatan gratis di depan Rutan dalam rangka ulang tahun pertama kementerian kami. Karena kami udah bukan lagi Kementerian Hukum dan HAM, tetapi kami sudah berdiri menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, untuk SOP pelayanan kesehatan di dalam kami sudah ada rule tersendiri yang telah dibuat sedemikian rupa oleh klinik pertama, di mana yang paling utama adalah kami juga punya dokter. Nah, dokter kami ini kami tidak bukan dari internal kami, tetapi melakukan kerjasama dengan pihak kementerian, pihak dinas kesehatan yang di Kota Bima. Alhamdulillah, wali kota luar biasa bisa memberikan dokternya untuk membantu pelaksanaan tugas kami di dalam Rutan kelas 2 Raba ini. Dan kami pastikan pelayanan kesehatan untuk warga binaan kami prioritaskan. Ketika ada sesuatu hal yang urgent dan itu tidak mampu lagi untuk ditangani di dalam klinik kami, maka secara kemanusiaan
wajib jam berapapun, kapanpun, situasi seperti apapun, maka warga binaan kami ini, baik itu tahanan ataupun narapidana, akan segera kami bawa ke rumah sakit yang terdekat. Yang alhamdulillahnya kurang lebih 30-40 langkah kami udah bisa berada di depan rumah sakit RSUD Bima, alhamdulillahnya. Dan kami pastikan itu, kami insya Allah bergerak cepat untuk hal itu. Luar biasa penjelasan dari Kepala Bintang Raba. Ini satu lagi Pak, inovasi terbaru yang cukup menarik di Bintang Raba ini ada integrated wartel suspas. Oh iya, Di wartel suspas, wartel telekomunikasi khusus pemasyarakatan. Seperti apa fungsi dan manfaat dari alat ini dan bagaimana pengawasan dari petugas sendiri? iya. Jadi wartel sus ini dalam rangka program dari pemerintah pusat kami, dari Direktorat Jenderal maupun dari kementerian kami, upaya dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba, karena rata-rata hal itu dikendalikan dengan menggunakan handphone yang secara ilegal berusaha untuk dimasukkan ke dalam lapas atau rutan dengan cara-cara yang tidak sah. Dan hal ini wajib bersama-sama kami dengan aparat penegak hukum lain juga yang terkait sama-sama berkolaborasi untuk bisa memberantas hal ini dan mencegah hal ini bisa berada di dalam ruang lingkup hukum Rutan Biraba. Tetapi hal itu tidak memutus hubungan warga binaan kami untuk berkomunikasi dengan keluarganya di luar. Nah, sehingga wajib kita menyediakan fasilitas, karena negara dalam hal ini mengambil kebebasan bergerak mereka, tapi tidak kebebasan mereka untuk mendapatkan informasi, untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya, itu tidak dicabut oleh negara, malah kami harus mampu memfasilitasinya. Di wartel sus ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang ilegal, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi akan menyebabkan kerugian masyarakat. Nah, ini yang kita cegah ketika mereka berada dalam sini. Di wartel sus ini ditempatkan di tempat yang strategis, di mana gampang dan mudah untuk diawasi oleh petugas saya. Dan apapun yang menjadi percakapan mereka itu terekam, terdeteksi. Jam berapa, siapa yang menelpon, itu akan terdeteksi. Ketika ada laporan dari masyarakat bahwa terjadi pengancaman, terjadi penipuan, kalau dikatakan, oh misalkan, tanda kutip misalkan, indikasinya ada di rutan atau di dalam lapas indikasinya, maka pada hari itu laporan masuk jam berapa, tanggal berapa, hari apa, maka kita bisa langsung telusuri. Bisa telusuri jam sekian yang nelpon siapa, ke arah mana yang dituju, apa isi omongannya. Nah, itu untuk memudahkan kita supaya gampang kita mengidentifikasi para oknum-oknum yang melakukan tindak pidana, intimidasi, penipuan, ataupun berusaha untuk melakukan komunikasi yang kira-kira akan berpotensi untuk merusak keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Ini luar biasa alat wartel suspas ini supaya komunikasi antara warga dengan keluarga Ya. Mereka itu setiap saat bisa berkomunikasi tentang kondisi. Ya. Mungkin terakhir sekali ini Pak Kepala, ada pesan mungkin untuk masyarakat supaya masyarakat itu lebih memahami fungsi rutan, bahwa tidak hanya tempat untuk menjalani hukuman, tapi lebih ke pembinaan dan pembentukan karakter. Mungkin ada pesan. Untuk warga masyarakat yang berada di luar, di kabupaten maupun kota Bima, adanya rutan kelas 2 Biraba ini bukan menjadi sebagai tempat
momok atau yang mengerikan. Di dalam sini kami melakukan pelayanan secara maksimal, baik dari segi perawatan maupun segi pembinaan maksimal kami lakukan. Dan ketika ada hal-hal yang menurut masyarakat butuh ada perbaikan, butuh ada sesuatu yang membangun, kami sangat terbuka untuk melakukan hal itu. Dan saya pesankan kepada seluruh masyarakat adalah jangan pernah percaya ketika ada orang yang mengatasnamakan institusi kami bahwa untuk mendapatkan hak-hak di dalam Rutan Kaos Dobe Raba ini ada biayanya. Saya pastikan itu tidak ada. Baik itu dari segi pengurusan remisi, pengurusan untuk integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat ataupun cuti menjelang bebas, dan ataupun izin-izin khusus tertentu yang telah diatur di dalam undang-undang, itu semua tidak menggunakan biaya. Dan kami maksimal untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat kota dan kabupaten sekuat dan semaksimal mungkin kami akan berikan. Dan kami nyatakan bahwa apapun pengurusan di dalam Rutan Kaos Dobe Raba ini tidak ada biayanya. Terima kasih banyak Bapak Tajudin Nur, AMD IPSA, Kepala Rutan Raba, atas waktu dan penjelasan yang sangat inspiratif. Semoga dengan adanya podcast Lensa Pos NTB Channel pada pagi hari ini, masyarakat bisa melihat dari sisi lain bahwa di balik tembok dan jeruji besi Rutan Bima, Rutan Raba, ternyata ada proses pembinaan dan perubahan karakter untuk harapan untuk warga binaan menuju masa depan yang lebih baik. Dan di sini juga Pak Syukur luar biasa, aparatur penegak hukumnya, ya Pemda maupun Pemkot benar-benar sangat welcome sekali. Beliau sangat peduli sekali dengan warga masyarakatnya yang pada saat ini dititipkan di tempat saya. Sukses selalu Bapak Kepala Rutan Raba beserta jajaran yang telah menerima kami untuk podcast di Lensa Pos Channel pagi hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di Lensa Pos NTB Channel. Dan dari saya, Abdul Syukur, Sarjana Teknik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syukur.